Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita masih bisa berjumpa kembali di channel YouTube Bintang Junior. Semoga di video saya yang saya buatkan ada hal yang bermanfaat untuk kalian ambil dan menambah wawasan kalian. Tentunya tentang hal gaib ya. Dan di sini saya akan membawakan suatu video atau membahas ya tentang hodam lagi, yaitu kenapa hodam leluhur itu memilih, bukan keturunannya yang memilih hodam tersebut. Nah, ini akan saya jelaskan kepada kalian. Sebelum saya menjelaskan pembahasannya, semoga dimanapun kalian diberikan kesehatan, diberikan rezeki yang melimpah, dan dijauhi dari mara bahaya. Dan untuk kalian yang sedang sakit, semoga cepat diangkat penyakitnya. Amin ya Allah ya Robbal Alamin. Dan salam kenal dari saya yang baru bergabung, saya Lentang Junior. Dan langsung saja kita mulai ke pembahasannya. Nah, kenapa hodam leluhur itu memilih keturunannya, bukan kita sebagai keturunannya untuk memilih hodam tersebut? Nah, ini perlu kita ketahui. Banyak orang yang memaksa dirinya itu ingin sekali memiliki hodam leluhur ya, ingin sekali ya. Nah, ini saya jelaskan untuk kalian. Nah, ini bisa terjadi itu karena hodam leluhur itu memilih keturunannya ya, itu dikarenakan satu, hodam itu akan membantu atau memiliki suatu tujuan kepada keturunannya yang dia pilih ya. Jadi nggak sembarang pilih gitu loh, dari segi energinya, karakternya, sifatnya, ya kan? Nah, cocok atau tidak gitu loh. Karena ada tugas atau tujuannya gitu loh. Bisa tujuannya itu karena untuk membantu sesama, dari segi pengobatan misalnya, dari segi untuk kehidupan di keluarganya, ya itu bisa. Nah, itu punya tugas seperti itu. Dan lagi, bila mana ya keturunannya yang tidak dipilih itu memaksa, itu bisa repot. Bisa repot, kenapa? Karena gini, ketika misalnya saya nih nggak dipilih ya, saya nggak dipilih oleh kodam leluhur, saya memaksa pengen sekali saya konsultasi ke orang A, B, C, D, tapi tetap nggak ada hasil. Kenapa? Karena tidak bisa dipaksa. Bisa dipaksa pun tidak akan bermanfaat gitu loh. Kenapa nggak bermanfaat? Karena dipaksa ya, karena dipaksa jadi nggak bermanfaat gitu. Ketika misalnya saya nanti memaksa terus hodam itu datang, dipaksa, itu nggak sinkron. Energi si hodam seperti apa, energi saya seperti apa, jadi nggak sinkron gitu. Jadi nggak bermanfaat, yang ada nanti efeknya buruk. Jadi kelakuan saya buruk ya, ketika laku saya buruk seperti itu karena nggak bisa membawanya gitu. Contoh hal kecil. Tapi kalau hodam itu memilih keturunannya, insya Allah jadi hal yang bermanfaat karena ada kesamaan antara si kodam dengan si keturunan tersebut seperti itu. Jadi gini, kita nggak boleh memaksakan sesuatu hal gitu loh. Karena kalau kita paksakan itu nggak ada hasilnya atau nggak ada hal yang bermanfaat. Ya gitu, kita boleh mencari sesuatu yang lain gitu loh. Jadi nggak usah mengandalkan kodam dari leluhur, kita bisa cari yang lain, ilmu yang lain, ngamalin yang lain pun bisa ya, daripada kita fokus memaksakan gitu loh dari kodam leluhur. Nah, itu nggak baik juga. Kalau kalian fokus ke arah situ, pengen sekali leluhur itu kodamnya ke diri kita gitu kan, misalnya kita fokus ke arah situ, tapi kita nggak tahu nih kalau dari hal tersebut ada hal yang lain yang bisa kita kerjakan gitu loh. Jadi stop gitu loh, stop. Kalau nggak terpilih, kita pakai cara yang lain atau nyari cara yang lain. Masih ada kok ya, masih bisa kok kita raih atau mendapatkan hodam gitu. Nah, ini untuk orang yang dipilih oleh leluhurnya. Nah, pasti memiliki suatu tugas. Dan itu pastinya nggak semua itu sama tugasnya. Pasti ada perbedaan gitu, beberapa persen lah
ada perbedaannya, nggak semua sama. Walaupun inti tujuannya tuh sama, tapi cara prosesnya, cara kerjanya itu pasti berbeda gitu ya. Nah, kurang lebihnya seperti itu. Jadi, saya ingatkan sekali lagi untuk kalian yang tidak dipilih oleh kodam leluhurnya, jangan berkecil hati. Masih ada kok cara yang lain. Dan untuk orang yang dipilih oleh kodam leluhurnya, tetap semangat, istiqomah. Nah, kodam leluhur ini wujudnya itu banyak sekali ya. Banyak sekali macam-macam. Nggak bisa kita eh, fokus ke misalnya kodam leluhur saya ini bentuknya harimau. Kodam leluhur saya ini bentuknya manusia. Kodam leluhur saya ini tinggi besar misalnya. Kodam leluhur saya ini sosoknya kakek-kakek misalnya. Nggak gitu doang ya, nggak seperti itu saja, tapi banyak sekali macam-macamnya. Nah, ini tuh kalian ketahui sedikit wawasan yang saya akan berikan kepada kalian, semoga bermanfaat ya. Kalau misalnya ada pertanyaan yang membingungkan di diri kalian, silahkan tulis di kolom komentar ya, dengan kata-kata yang lengkap ya, atau ketikannya yang lengkap, yang mudah dipahami, agar saya pun menjawabnya insya Allah dengan benar atau dengan versi saya ya, karena pasti kalian dan saya pun punya versi yang berbeda ya. Nah, di sini saya pamit undur diri, mohon maaf bila ada ketidaksamaan atau salah kata, saya mohon maaf, saya pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.